kami dari kelompok 6 kelas 2D3 ITA PENS 2018 akan menjelaskan materi tentang data warehouse teori day 12. Untuk anggota kelompok kami ada Etasa, Maryam, dan Rijal, dan dosen pembimbingnya ada Bapak Rengga Asmara. Di sini kami akan membahas hubungan antara data warehouse dan decision support, model data multidimensi, online analytical processing, arsitektur data warehouse, dan implementasi data warehouse. Pendahuluan. Jadi, data warehouse ini adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan. Dia juga merupakan penunjang pemrosesan informasi dengan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Ini adalah beberapa definisi tentang warehouse. Jadi menurut BP Data Warehousing itu data warehouse itu merupakan suatu DW atau suatu koleksi data yang bisa digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen yang berorientasi subjek atau topik, terpadu, time variant, dan tidak berubah. Kemudian di sini ada pendapat dari Barry Devlin, yaitu IBM Consultant. Suatu data warehouse sederhananya adalah suatu penyimpanan data tunggal, lengkap dan konsisten yang diperoleh dari berbagai sumber dan dibuat tersedia bagi end user dalam suatu cara yang bisa mereka pahami dan bisa mereka gunakan dalam suatu konteks bisnis. Selanjutnya yaitu hubungan data warehouse dan decision support. Dalam pembuatan keputusan organisasi memerlukan view menyeluruh pada segala aspek perusahaan, sehingga organisasi membuat data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber. DBMS ini juga didesain untuk mendukung query OLAP secara efisien dan dioptimalisasi untuk mendukung aplikasi decision support. Selanjutnya yaitu model data multidimensi. Model data ini dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini merupakan model umum yang digunakan oleh data warehouse. Kemudian contohnya yaitu untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time-nya. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Misalnya untuk mengetahui penjualan atau sales, dimensinya adalah produk, lokasi, dan waktu. Selanjutnya yaitu model data multidimensi untuk yang count. Data multidimensi dapat disimpan secara fisik dalam sebuah array yang disebut sistem MOLAP. Alternatif lainnya yaitu disimpan sebagai relasi yang disebut dengan ROLAP. Relasi utama yang berhubungan dengan dimensi yang diukur dinamakan tabel fakta atau fact table. Dan tiap dimensi dapat diberi tambahan atribut dan berasosiasi dengan suatu tabel dimensi. Tabel fakta mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan tabel dimensi. Ini adalah model data multidimensinya. Ini adalah contoh gambarnya. PID tadi kayak penjualan ID, terus time ID, waktu, location ID, sales gitu. Kemudian ada online analytical processing. Query OLAP ini dipengaruhi oleh SQL dan spreadsheet. Operasi yang umum di dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada satu atau lebih dimensi. Misalnya, cari total penjualan sales, cari total penjualan tiap provinsi, cari 5 ranking produk teratas berdasarkan total penjualan. Kemudian di sini ada OLAP untuk yang count. Jenis-jenis query OLAP ada rollup. Rollup ini yaitu dengan melakukan agregasi pada level yang berbeda dan hierarki dimensi. Contohnya itu kayak misalnya di setiap kota itu diberikan total penjualan, maka untuk total penjualan tiap provinsi bisa didapatkan dengan menambahkan total penjualan pada semua kota dalam suatu provinsi.
Kemudian di sini ada jenis yang lain yaitu drill down. Drill down itu kebalikan dari roll up. Contohnya itu, misalnya provinsi dapat diberikan total penjualan, maka total penjualan tiap kota dapat di drill down. Per-voting, yaitu melakukan agregasi pada dimensi terpilih. Ini adalah contoh pre-voting pada location dan time didapatkan cross tabulation sebagai berikut. Ini untuk kotanya, totalnya, untuk nama kotanya. Kemudian selanjutnya yaitu cross tabulation. Cross tabulation ini merupakan kumpulan dari query SQL. Ini adalah contoh dari code-code-nya yang dipakai di cross tabulation. Ada select, from, where, group. Kemudian ada slicing dan dicing, yaitu mencari kesamaan dan jangkauan seleksi pada satu atau lebih dimensi. Nah, kemudian ada arsitektur data warehouse. Ini adalah untuk arsitekturnya. Jadi semua ini tuh harus dibuat kalau misalnya kita mau merancang suatu data warehouse. Kayak misalnya proses model, gimana sih tipe model yang kita inginkan. Terus untuk grain, apa dasar data dan level outcome data yang dapat kita sajikan. Terus dimensi apa yang dipakai untuk masing-masing record tabel fakta. Terus ukurannya itu ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing record tabel fakta. Nah, untuk yang arsitektur data warehouse yang count, suatu data warehouse didasarkan kepada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data, seperti yang ada di contoh sebelumnya tadi. Suatu kubus data seperti sales memungkinkan data untuk dimodelkan dan dilihat dengan banyak dimensi. Dimensi tabel seperti item name, brand, type, atau time. Time itu misalnya ada day, week, month, quarter, and year. Kemudian tabel fakta memuat ukuran seperti dollars, salt, dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Nah, ini adalah gambaran arsitektur dari sebuah data warehouse. Ini adalah query analisisnya, ada klien, terus melakukan query analisis. Kemudian ini adalah data warehouse-nya. Kemudian di sini juga mengumpulkan beberapa sumber. Ini akan masuk ke warehouse. Jadi seperti ini, misalnya OLTP DBMS atau sumber data lainnya, itu akan disaring, dibersihkan, kemudian dikumpulkan, kemudian masuk ke data mart. Nah, di sini habis itu dia bisa masuk ke molap atau ke rollup, kemudian baru dianalisis query reporting data mining. Yang terakhir yaitu ada implementasi data warehouse. Data warehouse itu diorganisasikan berdasarkan kegunaan di sekitar subjek, bukan aplikasi. Misal kayak customer, product, dan sales. Perhatian dipusatkan pada pemodelan dan analisa data untuk pembuat keputusan, bukan untuk operasi harian atau pemrosesan transaksi. View sederhana dan ringkas di sekitar subjek pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data-data yang tidak berkaitan dengan proses penunjang keputusan. Data warehouse itu dia dipadukan dari banyak sumber yang heterogen atau yang berbeda. Misalnya kayak database relasional, terus flat file, dan catatan transaksi online. Untuk teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Kemudian ada implementasi data warehouse count. Dikarenakan sumbernya itu berbeda-beda, maka untuk penamaannya itu harus konsisten. Dan sumber-sumbernya juga harus jelas. Dan ketika data dipindahkan ke warehouse, data ini harus sudah terkonversi.
Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.